Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan merekomendasikan wisata adventure yang ada di berbagai macam negara. Saya Anugrah bersama rekan-rekan saya akan merekomendasikan kepada wisatawan wisata adventure yang ada di negara Filipina. Negara Filipina, negara yang menawarkan pesona bahari dan pegunungan yang indah. Negara ini juga dikenal sebagai negara lambung padi. Tak hanya itu, Filipina juga tak kalah dari Indonesia yang punya beberapa pulau. Pulau yang ada di Filipina berjumlah 7.600 pulau. Destinasi wisata eksotis di Filipina membuat para wisatawan dan seluruh dunia tertarik untuk berliburan ke negara tersebut. Berhubung dengan alam, negara Filipina sangat direkomendasikan untuk dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan. Salah satu destinasi wisata yang ada di negara Filipina adalah Taman Nasional Sungai Bawah Tanah yang terdapat di kota Puerto Princesa. Wisata ini sangat mempesona, membuat setiap wisatawan yang datang ke sana dibuat kagum oleh wisata tersebut. Wisata ini dilindungi oleh pemerintah Filipina, berjarak 80 km sebelah utara dari kota tersebut. Pemerintah kota mengelola Taman Nasional ini sejak tahun 1992. Maka dari itu fasilitas di sana sangat bagus dan sangat cocok untuk wisatawan yang Pada tahun 2010, sekelompok aktivis lingkungan dan ahli geologi menemukan bahwa sungai bawah tanah ini memiliki lantai dua, yang menunjukkan bahwa terdapat air terjun kecil di dalam gua. Mereka juga menemukan kubah luas 300 meter di atas sungai bawah tanah. Daerah yang lebih dalam dari sungai bawah tanah ini hampir mustahil untuk dieksplorasi karena rendahnya kadar oksigen. Taman nasional ini memiliki spesies tanaman sekitar 800 jenis dan 300 jenis spesies hewan, seperti burung, mamalia, hingga reptil. Wisatawan yang suka berpetualang wajib mengunjungi taman ini, karena Taman Puerto Princesa ini sudah dinobatkan menjadi salah satu keajaiban alam. Hai sahabat pertualangan, marilah kita menyaksikan video bagaimana perjalanan ke sungai bawah tanah Puerto Princesa. Sungai ini dinobatkan loh sebagai 7 keajaiban di dunia. Setelah kita jelajahi 4 bagian sungai bawah tanah. Di sini kita sudah sampai di Sipan. Kita akan melakukan check-in hotel terlebih dahulu. Selesai check-in hotel, kita akan berjalan kecil menuju pulau bawah tanah melewati kota-kota yang berada di sini. Fernando akan menjelaskan perjalanan, tempat tujuan, dan tempat yang akan kita lewati. Perjalanan ke sungai bawah tanah, kita akan menggunakan perahu yang sudah disediakan oleh pengelola tempat ini. Di dalam gua ini terdapat flora dan fauna yang sangat indah dan menarik untuk dilihat, dan juga terdapat patung-patung yang bersejarah. Bagian kecil dari sungai yang totalnya 4,2 km ini terdapat air terjun di bawah laut. Selanjutnya kita akan pergi ke hutan yang terdapat di pulau ini. Di sini juga banyak atraksi-atraksi yang bisa dilakukan, seperti manjat tebing dan meloncat dari atas tebing, dan atraksi yang lain. Baiklah, kita akan berakhir di sini, di tempat yang indah ini, tentunya dengan baik. Yang sungai bawah tanah adalah tempat yang unik dan tempat yang indah untuk dikunjungi. Sekian video adventure negara Filipina. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Sidoana Ritonang, BP 21012029. Saya akan merekomendasikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, salah satunya kawasan wisata Dieng, Wonosobo Dieng. Kawasan wisata Dieng atau Dieng Plateau adalah kawasan pengunjung
atau pegunungan yang bisa wisatawan jadikan tujuan liburan sambil bermain dan jalan-jalan di tempat wisata di Jawa Tengah. Wisatawan perlu menempuh 120 km atau 3,5 jam perjalanan dari Jogja, 65 km atau sekitar 2 jam dari Magelang, 180 km atau sekitar 6 jam dari Solo, dan sekitar 120 km atau 3,5 jam perjalanan dari Semarang. Tempat ini terkenal dengan pemandangan indah, pertanian, dan agrowisatanya. Dieng adalah kawasan yang terkenal sebagai penghasil kentang, purwaceng, tanaman herbal untuk kesehatan, dan carica yang enak untuk menjadi bahan campuran minuman atau manisan. Kawasan ini juga memiliki fasilitas yang cukup menarik seperti telaga warna Dieng yang airnya dapat berubah menjadi merah, hijau, biru, putih, dan lembayung jika terkena sinar matahari. Sunrise indah, kawah Sikidang untuk melihat pemandangan dan pemandangan secepat kawah. Pendakian gunung, perahu untuk wisatawan yang ingin mendaki gunung dalam waktu pendek dan melihat bukit seperti di tayangan televisi Teletubbies. Komplek percandian Arjuna dan Dieng Pateau teater yang film berjudul Bumi Kayangan berdurasi 20 menit. Selain itu, masih banyak tempat yang bisa kamu kunjungi seperti Gardu Pandang Dieng untuk melihat pemandangan dari ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Di sini disediakan hotel kalau wisatawan butuh tambahan waktu untuk menikmati fasilitasnya. Sangat banyak tempat wisata yang bisa wisatawan lihat atau nikmati di Jawa Tengah. Tidak perlu berpindah tempat untuk menikmati pemandangan alam dengan berbagai fasilitas cukup. Pilih salah satu dan destinasi di atas. Wisatawan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berlibur bersama keluarga atau teman. Jadi tempat ini merupakan rekomendasi terbaik untuk wisatawan yang ingin berlibur bersama keluarga atau ingin menikmati keindahan pegunungan. Itu tepatnya ada di kawasan wisata Dieng, tepatnya di Wonosobo. Sekian dari saya, Rivaldo Sudungan. Terima kasih. Hai guys, kenalkan nama saya Salmi Firdaus dari nomor BP 2101112049. Gunung api epik di Pulau Jeju plus gunung tertinggi di Korea Selatan. Pulau vulkanik ini sering disebut sebagai Hawaii, Korea. Jadi, tidak mengherankan jika bersantai di pantai dan mendaki gunung berapi adalah atraksi yang paling populer di Jeju. Jadi, tempat ini sangat direkomendasikan bagi wisatawan yang suka petualangan. Gunung Hala atau dalam bahasa Korea disebut Alasan ini memang menjadi landmark Pulau Jeju. Jadi sebisa mungkin sempat berkunjung ke gunung yang tertinggi di Korea Selatan ini. Menjulang tingginya sekitar 6.397 kaki dan perkiranya 1.950 meter di atas permukaan laut. Alasan adalah gunung tertinggi di Korea Selatan dan banyak orang yang mengunjungi Jeju secara khusus untuk mendaki ke puncaknya. Alasan adalah tempat suci beberapa orang di Korea yang percaya bahwa ada roh yang hidup di atas gunung dan mereka memujanya. Konon, Gunung Alasan merupakan pelindung Pulau Jeju yang terbentuk dari gumpalan aliran lava basal. Di sekitar Gunung Hala ini terdapat sekitar 46 parasit gunung berapi. Kawasan itu dinamai Taman Nasional Gunung Hala atau Alasan Gunung Gongwon. Di gunung ini juga terdapat kuil Buddha yang tertua di pulau ini, Gua Neusma. Kuil ini dibangun pada masa dinasti Goryeo seperti kebanyakan kuil di Korea. Gua Neusma juga sempat dimusnahkan dan dibangun kembali pada abad yang ke-20. Di luar kuil ini adalah sebuah monumen yang memperingati para korban dan pemberontakan di Jeju terjadi di tahun 1948 dan 1950. Nah, ada 5 jalur loh untuk mencapai puncak Alasan. Nah,
masing-masing dan dengan tingkat yang kemiringan berbeda. Meskipun ada jalur favorit yaitu jalur Siongpanak menambah 900 meter tambahan. Ini adalah jalur yang paling populer karena tanjakannya bertahap-tahap. Tergantung pada jalur yang Anda pilih dan tingkat kebugaran wisatawan. Wisatawan dapat mencapai puncak alasan dan mendaki dalam hitungan jam atau sehari penuh. Kawasan Hala bisa ditempuh dalam waktu 60 menit dari Jeju City dengan mobil. Cuaca di kawasan ini cukup dingin meski dengan musim panas. Jadi sebaiknya wisatawan harus memakai jaket atau baju hangat ketika berkunjung di Gunung Alasan. Pada kali ini saya akan rekomendasikan wisata adventure bagi wisatawan yang ingin menjelajah. Apalagi wisatanya itu menjelajah gunung. Sebuah gunung yang ada di Filipina dan salah satu gunung tertinggi di negara Filipina yaitu mendaki Gunung Apo. Gunung Apo terletak di Pulau Mindanao, merupakan gunung tertinggi di Filipina. Ketinggiannya mencapai 2.954 mdpl. Gunung Apo adalah gunung berapi yang sudah tidak aktif. Namun, lerengnya tersebut merupakan rumah bagi para hewan langka yang berasal dari negara Filipina. Saat para wisatawan sudah naik ke Gunung Apo, mereka berdiri pada puncak 9.600 kaki di atas Davao. Jalur pendakian gunung dimulai sekitar 20 mil timur laut dari pusat kota, mudah diakses dengan bus atau mobil pribadi. Bagi wisatawan yang ingin mendaki Gunung Apo butuh 3 hari sampai 4 hari untuk sampai ke puncak Gunung Apo. Setelah berada di puncak gunung, wisatawan dapat melihat hutan dan rumput, bebatuan berlereng yang tandus saat telah sampai di puncak. Dan saat para wisatawan telah selesai, mereka akan menuruni di tengah gunung dan juga dapat berkemah di padang rumput tersebut di sekitar Danau Venado. Nah, Gunung Apo ini bisa dinaiki sepanjang tahun, tetapi para masyarakat menghindarinya selama festival Katolik Pekan Suci. Karena ketika liburan orang Vina berlibur dan masyarakat suci di sekitar sana menaiki Gunung Apo untuk beribadah. Sekian, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari. Pada video kali ini saya akan memaparkan sekaligus merekomendasikan wisata adventure yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Gugusan alam ranah Minang masih menyimpan Gunung Merapi aktif. Gunung Merapi adalah sebuah gunung vulkano dengan beberapa buah kawah aktif. Gunung ini tergolong gunung yang paling aktif di Pulau Sumatera. Secara geografis, Gunung Merapi terletak di antara Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Madia Padang Panjang. Di sebelahnya terdapat Gunung Singgalang dengan telaga sebagai daya tariknya. Namun, secara administrasi, gunung ini berada dalam kawasan Kabupaten Agam. Gunung Merapi memiliki ketinggian 2.891,3 meter dari permukaan laut. Di Gunung Merapi ini terdapat beberapa jalur pendakian, namun titik start yang dapat ditempuh oleh para pendaki berada di Kota Baru. Keberadaan Gunung Merapi sangat kental karena memiliki nilai historis bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Konon, menurut sejarahnya, nenek moyang orang Minangkabau berasal dari lereng Gunung Merapi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Nagari Pariangan merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem pemerintahan masyarakat berbasis nagari di Sumatera Barat. Sebuah animo unik yang berkembang di masyarakat, bahwa jika seseorang belum pernah mendaki gunung, maka orang tersebut belum lengkap disebut dengan sebutan sebagai orang Minangkabau. Puncak Merapi dalam legenda Minangkabau adalah awal dari lahirnya ranah Minang. Awal lahirnya Minang Dare atau wilayah Gunungan Merapi, nenek moyang bangsa yang diyakini masih keturunan Iskandar Zulkarnain dari Makedonia itu dikisahkan dalam tambo terdampar saat berlayar di puncak Merapi dan saat surut banjir. Tidak hanya pemandangan dan spot fotonya yang indah di setiap sudutnya, Gunung Merapi ini memiliki sejarah penting bagi masyarakat Minangkabau. Gunung Merapi ini sangat cocok untuk para wisatawan pecinta alam dan wisatawan yang suka memacu adrenalin.
Gunung Merapi sangat direkomendasikan untuk pendaki pemula. Dibandingkan dengan gunung yang lain yang ada di Sumatera Barat, gunung ini sangat unik karena memiliki kedai dan warung di atasnya. Dan yang paling penting, yaitu bertamulah dengan sopan, jaga kelestariannya, serta bawa kembali sampahmu turun. Tetaplah berhati-hati saat pendakian, dan tetap prioritaskan kondisi tubuh karena puncak hanyalah bonus. Salam lestari!